Kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi muslih, untuk menjadi kebermanfaatan. Karena kalau seandainya kita hanya mementingkan diri sendiri, apa bedanya kita dengan hewan-hewan yang ada di sana? Apa bedanya kita dengan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di kebun binatang? Tidak ada gunanya kita hidup. Terus ada pesan terakhir bagi kaum Hawa. Apa pesannya? Terkadang ketika para perempuan ini dalam keadaan haid, itu hormon yang dihasilkan itu sangatlah luar biasa, berefek kepada sikap yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau seandainya kita mengkaji lebih jauh teman-teman, haid ini salah satu hukuman yang Allah berikan kepada kaum wanita. Kenapa hukuman? Tahu enggak teman-teman? Siapakah manusia, siapakah perempuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah mengalami haid dari kecil sampai dia dewasa? Pintar. Siti Fatimah. Mudah-mudahan di sini semua mengikuti jejak Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mau mengikuti nenek kita? Mau mengikuti bagaimana kecerdasan, bagaimana kesolehaan daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Bagaimana sikapnya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kontribusinya dalam agama Islam? Bagaimana cara dia berbakti kepada Rasulullah? Bagaimana cara dia berbakti kepada suaminya? Bagaimana dia menjaga dirinya dengan baik? Ada kuis yang diberikan oleh Rasulullah ketika itu kepada para sahabat. Apa kuis yang diberikan? Wahai teman-teman semua, kata Rasulullah, wahai para sahabat semua, kalian tahu enggak siapa wanita yang terbaik? Lalu Abu Bakar menjawab, wanita yang terbaik adalah wanita yang paling banyak sedekahnya. Oh, salah, kata Rasulullah. Lalu ada juga yang menjawab, manusia yang paling banyak sholatnya. Salah. Ketika itu ada juga yang jawab, wanita yang paling banyak zakatnya. Salah juga. Akhirnya apa kata Rasulullah? Tidak penting itu. Kalian carilah dulu ke rumah, kalian cari dulu materinya. Ini kisi-kisinya kalian cari dulu. Ini PR. Akhirnya tidak lama kemudian ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali ketika itu yang sudah menjadi menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian pulanglah ke rumah para sahabat tadi. Ketika Ali bin Abi Thalib sampai di rumah, begitulah yang dilakukan oleh Ali ketika pertama kali sesampai di rumah melihat wajah istrinya begitu menyenangkan. Ketika melihat wajah istrinya begitu mendamaikan di dalam hati. Ketika sesampai di rumah, apa yang ditanya oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Ketika itu ditanya oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wahai Abi, wahai Kakanda, wahai suamiku yang sayang, yang sangat sayang sekali, apakah ilmu yang engkau dapat hari ini dari Rasulullah SAW? Lalu dijawablah oleh Ali bin Abi Thalib, dijawab oleh beliau, wahai kekasihku, wahai adinda, ya Humairah, aku tadi mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW, mendapatkan PR. Ada kami tadi ditanya oleh Rasulullah, tapi tidak bisa jawab. Apa itu wahai suamiku? Bisakah engkau memberikan pertanyaan tersebut kepada saya? Lalu disampaikanlah oleh Ali bin Abi Thalib tadi kepada istri tercintanya. Lalu disampaikan oleh Ali, wahai istriku, tadi kami ditanya oleh Rasulullah, siapakah wanita yang terbaik? Sehingga kami pun terdiam, tidak bisa satupun menjawab pertanyaan daripada Rasulullah SAW. Lalu ketika itu tersenyumlah Sayyidah Fatimah Az-Zahra ketika mendengar pertanyaan tersebut. Tak lama kemudian mendekatlah Sayyidah Fatimah Az-Zahra kepada Ali, lalu membisikkan dengan bisikan yang penuh cinta, kasih sayang di antara mereka. Dibisikkannya ketika Ali, sayang. Ketika itu disampaikan oleh Ali dengan bisikan yang manja. Tak lama kemudian setelah mendengar bisikan itu, Ali pun bergegas datang ke majelis Rasulullah SAW karena sudah merasa berhasil mendapatkan pertanyaan, menjawab daripada pertanyaan, menjawab daripada PR yang diberikan Rasulullah SAW. Ketika itu datanglah Ali, datang para sahabat yang lain,
dengan masing-masing membawa jawaban-jawaban yang berbeda. Tidak lama kemudian Umar ditanya dengan jawaban seperti ini. Oh, salah. Utsman datang menjawab kepada Rasulullah dengan menjawab pertanyaan seperti ini. Oh, salah. Dan akhirnya kemudian datanglah Ali dan ditanya oleh Rasulullah, wahai Ali, apakah engkau sudah ada jawabannya? Ya Rasulullah, pertanyaan yang kau tanyakan kemarin, dengan izin Allah, alhamdulillah sudah saya dapatkan jawabannya. Apa itu? Ya Rasulullah, sesungguhnya sebaik-baik wanita, siapakah wanita yang paling terbaik? Wanita yang paling terbaik adalah perempuan atau wanita yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, dari siapakah engkau mendapatkan jawaban itu?" Lalu Ali menjawabnya dengan penuh wajah yang berseri-seri, "Siapa lagi ya Rasulullah kalau bukan dari wanita yang paling engkau cintai, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra." Dari kisah yang singkat ini teman-teman, kira-kira apa hikmah yang dapat kita ambil? Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Apa maknanya? Apa maksudnya? Apakah perempuan ini harus bersembunyi di bawah pohon yang sangat besar? Apa maknanya? Apakah perempuan ini harus bersembunyi di dalam bumi sehingga tidak boleh dilihat oleh satu makhluk pun? Bukan begitu konsepnya. Tetapi perempuan sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika dia keluar rumah, maka dia paham akan jati dirinya. Oh, saya perempuan, saya harus menjaga diri saya dengan baik, menutup aurat saya dengan baik, menjaga harkat dan martabat diri saya dengan baik. Ketika saya sudah punya suami, oh saya jaga kehormatan suami saya. Nah, ketika saya berada di dalam rumah, maka inilah surga saya. Maka ketika kita menjadikan rumah itu adalah menjadi surga, itulah kontribusi kita akan agama kita sendiri. Bagaimana cara perempuan menjaga dirinya dengan baik? Bagaimana perempuan menjaga potensinya dengan baik? Bagaimana perempuan untuk bisa menjadikan Islam ini menjadi salah satu jalannya untuk beramal soleh? Bagaimana caranya? Bukan berarti kita ini harus berada di rumah terus, enggak. Tapi kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika bertemu dengan laki-laki, style kita harus tinggi. Jangan menjadi wanitamu, harus menjadi wanita yang menjadi wanita yang berkualitas. Bagaimana wanita yang berkualitas? Kalau ada laki-laki yang bukan mahram, dia tidak sembarangan. Dia tahu adab, dia tahu attitude-nya, dia tahu apakah di sini masih ada yang hai guys, perkenalkan nama saya Anggun. Ya, nama saya Anton. Salam ya, lembutnya tangan adik ini. Iya bang. Akhirnya apa? Diliatinlah sama Anton tadi, si Anggi tadi, dari atas sampai ke bawah. Anggun memakai gaun warna merah. Kebetulan Anton pakai jas warna merah. Dek, kayaknya kita jodoh deh. Kenapa bang? Iya, kayaknya kita couple. Kamu nggak ada janjian kita dari rumah, tapi Allah pertemukan kita di sini sayang. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan sampai kita mudah menaruh harapan kepada seseorang. Jadilah seseorang yang berkualitas, jadilah seseorang yang berkelas. Jangan menjadi orang yang murahan. Hidup kita tinggi, style kita tinggi, seperti mana dulu Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengajarkan bagaimana menjaga diri dengan baik, maka itulah yang menjadi panutan utama kita. Bukan berarti ketika kita menjaga diri kita dengan baik menghalangi kita untuk beramal soleh. Salah. Bukan berarti, dengarkan dengan baik-baik, bukan berarti ketika kita membatasi diri kita dengan baik, bukan berarti menghalangi kita untuk beramal soleh. Tetap beramal soleh, tetap lakukan aktivitas, tapi jaga attitude dengan baik.